The Pancasila. Pancasila itu Pancasila merujuk Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Naila Hakim dengan NIM 25308210118 dari program studi Administrasi Bisnis kelas 1A. Di video kali ini saya akan membahas topik tentang Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia. Nah, mungkin selama ini kita sering dengar Pancasila disebut sebagai dasar negara. Dihafalkan 5 silanya sejak SD, bahkan dijadikan materi saat upacara. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar mikir kenapa Pancasila itu penting dan kenapa disebut ideologi khas Indonesia? Sebelum masuk ke Pancasila, kita bahas dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan ideologi? Secara sederhana, ideologi adalah kumpulan nilai, gagasan, dan cita-cita yang dijadikan pedoman oleh suatu bangsa. Ideologi ini yang menentukan arah sebuah negara. Mau dibawa kemana sih? Mau seperti apa sistem pemerintahannya? Dan bagaimana cara masyarakatnya hidup bersama? Kalau sebuah negara gak punya ideologi, negara tersebut akan mudah goyang, mudah terpengaruh oleh ideologi bangsa lain, dan akhirnya kehilangan jati diri. Karena itu, ideologi bisa dibilang sebagai pegangan hidup sebuah bangsa. Nah, tadi kan ideologi artinya pegangan hidup suatu bangsa gitu ya. Nah, apakah Indonesia punya ideologi? Iya, Indonesia punya ideologi sendiri, yaitu Pancasila. Pancasila disebut sebagai ideologi negara karena nilai-nilai yang ada di dalamnya menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di Indonesia. Mulai dari sistem pemerintahan, hukum, pendidikan, sampai cara kita hidup bermasyarakat. Semuanya seharusnya berlandaskan Pancasila, seharusnya ya. Nah, yang menarik, Pancasila itu bukan ideologi yang kaku. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka, artinya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi tetap mempertahankan nilai dasarnya. Walaupun zaman berubah, teknologi makin canggih, dan budaya luar terus masuk, nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan bisa diterapkan sampai sekarang. Disingkat BPUPK. BPUPK diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat, beranggotakan 67 orang. BPUPK menggelar sidang pertamanya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Cho Sangiin di Jalan Pejambon 6 Jakarta, yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Tercatat, 3 orang tokoh memberikan pidatonya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun, pidato Muhammad Yamin di hari pertama dan Supomo di hari ketiga belum menjelaskan secara tegas mengenai dasar negara. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai dasar negara. Secara sistematis, Soekarno menjelaskan dasar negara yang dinamakan Pancasila. Pidato ini disambut tepuk tangan meriah dari para peserta sidang sebagai tanda persetujuan mereka. Guna mematangkan rumusan dasar negara tersebut, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Kemudian dilanjutkan panitia 9. Panitia ini terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo,
Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, lahirlah rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada alinea keempatnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, terdiri atas 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, rumusan Pancasila akhirnya mengalami perubahan. Tepatnya 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sila pertama Pancasila berubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjadi sebagaimana yang ada sekarang. Dasar negara yang terdiri atas 5 asas, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid inilah Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Then that nation is in danger. Our own Indonesian history shows that clearly. And so indeed that's the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. Persatuan Indonesia. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Itulah Pancasila dasar negara kita. Nah, itulah dia penggalan video sejarah bagaimana terbentuknya Pancasila. Kenapa sih Pancasila disebut sebagai ideologi khas Indonesia gitu ya? Karena nilai-nilainya tuh benar-benar berasal dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Jadi ngelihat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia gitu. Jadi Pancasila ini bukan ideologi impor seperti liberalisme atau komunisme. Nilai-nilai Pancasila diambil dari budaya, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi gotong royong, toleransi, dan kebersamaan. Karena ya bisa dilihat gitu ya, agama di Indonesia tuh banyak banget, budayanya banyak banget gitu. Tapi tetap satu nih, itu menjadi landasan kenapa sih Pancasila tuh sebagai ideologi khas Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari sukunya, tuh tadi dijelaskan, agamanya, budayanya, maupun bahasanya. Tetapi Pancasila mampu menyatukan semua perbedaan tersebut dalam satu kesatuan bangsa. Inilah yang membuat Pancasila menjadi ideologi
yang unik dan tidak dimiliki oleh negara lain. Nilai Pancasila sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bisa kita terapkan dengan saling menghormati antar umat beragama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Apalagi nih ya di lingkungan kampus gitu kan, ada beberapa yang agamanya berbeda-beda ataupun ada yang golongan agamanya berbeda-beda gitu kan, golongan organisasi agamanya yang berbeda-beda gitu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin dari sikap saling menghargai, tidak melakukan perundungan, dan peduli terhadap sesama gitu. Jadi kita harusnya saling gitu ya, udah ada Pancasilanya, jangan sampai pupus karena sikap kita gitu. Selanjutnya sila ketiga, persatuan Indonesia. Bisa kita wujudkan dengan menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi, dan mencintai tanah air. Nah, karena kita udah ada di dunia digital banget gitu ya, banyak info-info di sosial media, jangan sampai nih kita termakan hasutan-hasutan yang memecah belah masyarakat gitu. Kita harus tetap bersatu dan tetap mempergunakan pikiran-pikiran yang kritis gitu ya, pikiran yang kritis tentang berita-berita yang terjadi. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Terlihat dari kebiasaan bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Nah, ini tuh benar-benar penting banget, apalagi kita yang udah kuliah nih ya. Kita tuh harus benar-benar bermusyawarah gitu, harus bijaksana untuk menentukan sesuatu gitu, tujuan atau hal yang ingin diselesaikan, terutama permasalahan gitu ya di dunia perkuliahan organisasi. Selanjutnya ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa diterapkan dengan sikap tolong menolong dan berbagi dengan sesama gitu. Nah, pastinya banyak tantangan yang terjadi gitu ya dari awal Pancasila sampai sekarang. Terutama nih kalau saat ini tantangan Pancasila saat ini ya pastinya di media sosial, tadi sempat diomongin gitu ya. Nah, Pancasila menghadapi berbagai tantangan, mulai dari masuknya budaya asing, meningkatnya sikap individualisme, sampai maraknya hoaks dan ujaran kebencian. Nah, banyak generasi muda yang tanpa sadar mulai menjauh dari nilai Pancasila. Padahal justru disinilah peran generasi muda sangat dibutuhkan untuk menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, kayak tadi individualisme, karena banyaknya HP nih pada main game gitu, terus ujaran kebencian gara-gara di sosial media, kayak gitu. Terus budaya asing karena kayak konten-konten dari luar negeri atau misalnya pakaian-pakaian dari luar negeri, sebenarnya tidak apa-apa sih dipakai, tapi jangan sampai kita tuh kayak nggak cinta sama budaya Indonesia, malah kayak apa sih misalnya pakaian ini jelek banget gitu, mending dari luar negeri, atau mending kayak konten-konten dari luar negeri aja gitu, beli makanan-makanan luar negeri, padahal banyak kok gitu, banyak kok makanan-makanan Indonesia, pakaian-pakaian Indonesia, pokoknya hal-hal lokal itu yang bagus banget gitu. Kita sebagai generasi muda ya, kita harus lebih terbuka luas gitu. Kita harus cinta tanah air, kita harus cinta tanah air dan mulai memilah dan memilih lah. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa Pancasila adalah ideologi khas Indonesia yang menjadi dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar teori atau hafalan, tapi nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama sebagai generasi muda ya, kita harus tetap cinta dengan Indonesia, harus berpegang teguh dengan ideologi-ideologi bangsa Indonesia, terutama Pancasila gitu. Karena jujur itu benar-benar kayak menjadi acuan banget gitu ya, karena kita dari SD sampai sekarang gitu dewasa, Pancasila tuh terngiang-ngiang banget 5 silanya gitu. Nah, semoga melalui video ini kita semua bisa semakin memahami dan mencintai Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najma Nailagim, pamit undur diri.